Jika hari ini kamu sedang menangis dalam diam, dengarkan pesan ini baik-baik. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu betapa lelahnya hatimu. Mungkin orang lain hanya melihat senyummu, tetapi mereka tidak melihat air mata yang kamu sembunyikan. Mungkin kamu sudah terlalu lama memendam luka, kecewa, dan pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Tetapi melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan ingin kamu tahu satu hal. Dia melihat air matamu. Tidak ada tangisanmu yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk Dia sembuhkan. Tidak ada malam yang terlalu gelap untuk Dia gantikan dengan terang yang baru. Hari ini, Tuhan sedang mendekat kepadamu. Dia sedang menyentuh hatimu yang terluka. Dia sedang memulihkan bagian hidupmu yang hancur. Dan pada waktu yang tepat, Tuhan akan mengganti air matamu dengan sukacita. Jangan pergi dulu, karena pesan ini mungkin adalah penguatan yang hatimu butuhkan hari ini. Ada air mata yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Ada luka yang kamu sembunyikan di balik senyuman. Ada rasa kecewa yang kamu simpan sendiri, karena kamu tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang lain. Ada malam-malam ketika kamu hanya bisa diam, menatap langit-langit, dan bertanya dalam hati, Tuhan, apakah Engkau melihat aku hari ini? Melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan ingin mengingatkanmu bahwa Dia melihat semuanya. Dia melihat air mata yang jatuh ketika kamu sendirian. Dia melihat saat kamu mencoba tetap kuat, padahal hatimu sedang hancur. Dia melihat ketika kamu berdoa tanpa suara, karena kata-kata sudah tidak sanggup keluar dari mulutmu. Manusia mungkin tidak tahu sedalam apa luka yang kamu rasakan. Orang lain mungkin tidak mengerti mengapa hatimu begitu lelah. Mereka mungkin hanya melihat bagian luar hidupmu, tetapi Tuhan melihat sampai ke bagian terdalam hatimu. Tuhan tahu berapa lama kamu bertahan. Tuhan tahu berapa banyak hal yang kamu pendam. Tuhan tahu betapa beratnya beban yang selama ini kamu pikul sendiri. Bahkan ketika kamu merasa tidak ada yang peduli, Tuhan tetap dekat. Bahkan ketika kamu merasa tidak ada yang mendengar, Tuhan sedang mendengarkan isi hatimu. Tidak ada satupun air matamu yang sia-sia di hadapan Tuhan. Setiap tetes air mata yang jatuh, Tuhan melihatnya. Setiap doa yang kamu ucapkan dalam diam, Tuhan mendengarnya. Setiap luka yang kamu sembunyikan, Tuhan mengetahuinya. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap bertahan meskipun hatimu sakit, Tuhan memperhatikanmu dengan penuh kasih. Jangan pernah berpikir bahwa tangisanmu membuatmu lemah. Di hadapan Tuhan, air matamu adalah bahasa hati yang sangat Dia mengerti. Ketika kamu tidak mampu menjelaskan rasa sakitmu, air matamu berbicara kepada Tuhan. Ketika kamu tidak tahu harus berdoa bagaimana, Tuhan tetap memahami kedalaman hatimu. Mungkin hari ini kamu merasa sendirian dalam kesedihanmu, tetapi percayalah, kamu tidak benar-benar sendirian. Tuhan ada di sana, di tengah keheninganmu. Tuhan ada di sana, di setiap malam panjang yang kamu lalui. Tuhan ada di sana, ketika hatimu terasa terlalu berat untuk melangkah. Dia tidak menjauh darimu, Dia tidak mengabaikanmu, Dia tidak melupakanmu. Tuhan sedang mendekat kepadamu dengan kasih yang lembut. Dia sedang memegang hatimu yang terluka. Dia sedang mengumpulkan setiap air mata yang kamu kira tidak berarti, dan pada waktu yang tepat, Dia akan menunjukkan bahwa semua yang kamu tangisi hari ini tidak akan menjadi akhir dari ceritamu. Karena Tuhan yang melihat air matamu adalah Tuhan yang sanggup memulihkan hatimu. Tuhan yang mendengar doamu adalah Tuhan yang sanggup menjawab pada waktu yang tepat. Dan Tuhan yang mengetahui kesedihanmu adalah Tuhan yang akan mengganti duka citamu dengan sukacita yang baru. Mungkin hari ini kamu bertanya, mengapa aku harus merasakan sakit seperti ini? Mengapa aku harus melewati semua ini? Mengapa Tuhan mengizinkan hatiku terluka sedalam ini? Pertanyaan itu manusiawi. Tuhan tidak marah ketika kamu datang kepadanya dengan hati yang penuh pertanyaan. Tuhan mengerti ketika kamu merasa lelah. Tuhan mengerti ketika kamu tidak memahami alasan di balik semua yang terjadi. Tuhan mengerti ketika kamu hanya bisa menangis dan berkata, Tuhan,
Aku tidak kuat lagi. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Nỗi đau của bạn không vô nghĩa. Rasa sakit yang kamu alami hari ini bukan akhir dari hidupmu. Luka yang kamu rasakan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkanmu. Air mata yang jatuh bukan bukti bahwa doamu tidak didengar. Justru di tempat yang paling sakit, seringkali Tuhan mulai bekerja paling dalam. Di hadapan Tuhan, air matamu bukan sesuatu yang sia-sia. Setiap tangisan memiliki arti. Setiap luka diketahui olehnya. Setiap malam panjang yang kamu lalui tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Mungkin manusia melihat air mata sebagai tanda kelemahan, tetapi Tuhan melihat air matamu sebagai bahasa hati yang jujur. Ketika mulutmu tidak mampu berkata-kata, hatimu tetap berbicara kepada Tuhan. Ketika kamu tidak tahu harus berdoa bagaimana, air matamu menjadi doa yang Tuhan mengerti. Jangan malu karena kamu pernah menangis. Jangan merasa gagal karena kamu sedang terluka. Jangan berpikir bahwa kamu lemah hanya karena hatimu sedang sakit. Ada luka yang tidak langsung sembuh dalam satu hari. Ada proses yang membutuhkan waktu. Ada bagian dalam hati yang harus Tuhan sentuh dengan lembut, sedikit demi sedikit. Dan dalam proses itu, Tuhan tidak sedang meninggalkanmu. Dia sedang membentukmu. Tuhan bisa memakai rasa sakitmu untuk membuatmu lebih kuat. Tuhan bisa memakai masa sulit ini untuk mendekatkanmu kepadanya. Tuhan bisa mengubah luka yang hari ini membuatmu menangis menjadi kesaksian yang suatu hari nanti menguatkan orang lain. Suatu hari, kamu akan melihat kembali masa ini dan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan satupun air matamu jatuh tanpa tujuan. Kamu akan mengerti bahwa di balik rasa sakit ini, Tuhan sedang mengajarimu untuk percaya lebih dalam. Di balik kehilangan ini, Tuhan sedang menyiapkan pemulihan. Di balik kekecewaan ini, Tuhan sedang membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Apa yang hari ini terasa seperti kehancuran, bisa menjadi awal dari pemulihan. Apa yang hari ini terasa seperti akhir, bisa menjadi awal dari babak baru yang Tuhan siapkan. Apa yang hari ini membuatmu menangis, suatu hari nanti bisa menjadi alasan kamu bersyukur, karena Tuhan tidak pernah membuang rasa sakitmu. Dia tidak pernah mengabaikan air matamu. Dia tidak pernah memandang rendah hati yang remuk. Justru hati yang hancur adalah tempat di mana kasih Tuhan sering terasa paling dekat. Mungkin kamu belum melihat perubahan hari ini. Mungkin lukamu masih terasa. Mungkin hatimu masih berat, tetapi percayalah, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menata kembali apa yang hancur. Tuhan sedang menumbuhkan kekuatan di tempat yang dulu hanya dipenuhi kesedihan. Jadi jangan menyerah dalam proses ini. Air matamu tidak sia-sia. Lukamu tidak akan menjadi akhir ceritamu. Rasa sakitmu tidak akan menghentikan rencana Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan yang melihat air matamu adalah Tuhan yang sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Luka menjadi pemulihan. Dan kesedihan menjadi harapan yang baru. Tuhan sedang menyembuhkan hatimu. Mungkin kamu belum merasakannya sepenuhnya hari ini. Mungkin luka itu masih terasa sakit ketika kamu mengingatnya. Mungkin ada nama, kejadian, kehilangan, atau kekecewaan tertentu yang masih membuat dadamu terasa sesak. Mungkin kamu sudah mencoba melupakan, tetapi ada bagian dalam dirimu yang masih menangis. Tetapi percayalah, melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan ingin kamu tahu bahwa proses pemulihan sudah dimulai. Chữa lành không phải lúc nào cũng xảy ra dalam satu malam. Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada hati yang harus disentuh perlahan. Ada bagian dalam hidupmu yang harus Tuhan pulihkan sedikit demi sedikit. Bukan karena Dia tidak sanggup melakukannya dengan cepat, tetapi karena Dia tahu cara terbaik untuk menyentuh hatimu tanpa membuatmu semakin terluka. Tuhan tidak memaksamu untuk langsung kuat. Tuhan tidak memaksamu untuk langsung tersenyum. Tuhan tidak memaksamu untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tahu bahwa hatimu pernah hancur. Dia tahu bahwa kamu pernah kecewa. Dia tahu bahwa ada hal-hal yang tidak mudah kamu ceritakan kepada siapapun.
Dan justru di tempat yang paling rapuh itu, Tuhan sedang hadir dengan kasih-Nya yang lembut. Kadang pemulihan dimulai bukan ketika keadaan langsung berubah, tetapi ketika hatimu mulai menemukan sedikit damai di tengah keadaan yang sama. Kadang pemulihan dimulai ketika kamu masih menangis, tetapi kali ini kamu tidak merasa sendirian. Kadang pemulihan dimulai ketika kamu berkata, "Tuhan, aku belum mengerti, tetapi aku mau percaya kepadamu." Itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hatimu. Mungkin hari ini kamu belum sepenuhnya pulih, tetapi kamu sudah tidak sehancur kemarin. Mungkin kamu masih merasa lemah, tetapi ada kekuatan kecil yang mulai tumbuh di dalam dirimu. Mungkin kamu masih menangis, tetapi ada harapan yang mulai Tuhan nyalakan kembali dalam hatimu. Jangan meremehkan langkah kecil dalam proses pemulihanmu. Ketika kamu masih bisa berdoa, meskipun hatimu sakit, itu adalah kasih karunia Tuhan. Ketika kamu masih bisa bangun dan menjalani hari, meskipun batinmu lelah, itu adalah kekuatan dari Tuhan. Ketika kamu masih memilih untuk percaya, meskipun banyak hal belum kamu pahami, itu adalah tanda bahwa imanmu masih hidup. Tuhan sedang memulihkan hatimu dengan cara yang mungkin tidak selalu terlihat dari luar. Dia sedang mengangkat beban yang terlalu lama kamu pikul. Dia sedang menenangkan pikiran yang terlalu sering dipenuhi kekhawatiran. Dia sedang menyentuh luka yang selama ini kamu sembunyikan. Dia sedang mengajarimu untuk melepaskan apa yang tidak bisa kamu ubah dan mempercayakan masa depanmu kepadanya. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu sembuhkan dengan kekuatanmu sendiri. Ada luka yang terlalu dalam untuk kamu tanggung sendirian. Ada rasa sakit yang hanya bisa dipulihkan oleh kasih Tuhan. Karena itu, jangan lagi memikul semuanya seorang diri. Bawalah hatimu kepada Tuhan. Apa adanya, tidak perlu datang kepadanya dengan kata-kata yang sempurna. Datanglah dengan air matamu, datanglah dengan kelelahanmu, datanglah dengan luka yang masih terbuka, datanglah dengan hati yang jujur. Tuhan tidak menolak hati yang remuk, Tuhan tidak menjauh dari jiwa yang terluka. Tuhan justru dekat dengan mereka yang datang kepadanya dalam kelemahan dan kejujuran. Hari ini, biarkan Tuhan menyentuh bagian hatimu yang paling sakit. Biarkan Dia masuk ke ruang-ruang yang selama ini kamu tutup rapat. Biarkan kasih-Nya mengalir ke tempat yang dulu dipenuhi kekecewaan. Biarkan damai-Nya menggantikan kegelisahanmu sedikit demi sedikit. Kamu tidak harus sembuh dalam sehari. Kamu hanya perlu terus berjalan bersama Tuhan hari demi hari. Tuhan akan memberimu kekuatan baru, sedikit demi sedikit. Hatimu akan belajar bernapas lagi. Perlahan-lahan, luka yang dulu terasa sangat dalam akan kehilangan kuasanya atas hidupmu, dan suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak lagi menangis dengan cara yang sama. Karena Tuhan sudah membawa pemulihan ke dalam hatimu. Percayalah, Tuhan sedang menyembuhkanmu. Dia sedang memulihkan apa yang hancur. Dia sedang menguatkan apa yang lemah. Dia sedang menghidupkan kembali harapan yang hampir padam. Dan ketika waktunya tiba, hati yang hari ini penuh air mata akan dipenuhi dengan sukacita yang baru dari Tuhan. Musim tangisanmu tidak akan berlangsung selamanya. Mungkin hari ini rasanya seperti kesedihan ini tidak akan pernah berakhir. Mungkin kamu sudah terlalu lama hidup dengan hati yang berat. Mungkin setiap pagi kamu bangun dengan beban yang sama, dan setiap malam kamu tidur dengan pertanyaan yang belum terjawab. Tetapi, dengarkan ini baik-baik. Tidak ada musim yang berlangsung untuk selamanya. Ada musim menanam, ada musim menunggu, ada musim menangis, dan ada musim menuai. Ada malam yang gelap, tetapi selalu ada pagi yang datang. Ada hujan yang turun, tetapi selalu ada waktu ketika langit kembali cerah. Begitu juga dengan hidupmu. Kesedihan yang kamu rasakan hari ini bukan akhir dari perjalananmu. Tuhan belum selesai menulis ceritamu. Mungkin sekarang kamu sedang berada dalam musim yang berat. Musim ketika kamu harus belajar bertahan. Musim ketika kamu harus percaya meskipun tidak melihat apa-apa. Musim ketika kamu harus tetap berdoa meskipun hatimu lelah.
Musim ketika kamu harus menyerahkan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan ke dalam tangan Tuhan. Tetapi musim ini akan berlalu. Air mata yang jatuh hari ini tidak akan menjadi bagian terakhir dari hidupmu. Luka yang terasa dalam hari ini tidak akan selamanya menguasai hatimu. Rasa kehilangan, kecewa, dan takut yang sekarang kamu rasakan tidak akan menjadi identitasmu selamanya. Tuhan sedang membawa kamu melewati musim ini, bukan untuk meninggalkanmu di dalamnya. Kadang kita merasa seolah-olah hidup berhenti di satu titik yang menyakitkan. Kita merasa tidak bisa bergerak maju. Kita merasa tidak akan pernah bisa tersenyum seperti dulu lagi. Tetapi kasih Tuhan bekerja lebih dalam daripada rasa sakitmu. Kuasa Tuhan lebih besar daripada keadaanmu. Dan rencana Tuhan tidak berhenti hanya karena hatimu sedang hancur. Percayalah, ada sukacita yang sedang Tuhan siapkan. Setelah musim tangisan ini, mungkin sukacita itu belum terlihat hari ini. Mungkin hatimu belum mampu merasakannya sekarang. Tetapi sedikit demi sedikit, Tuhan akan membawa terang ke dalam bagian hidupmu yang gelap. Dia akan mengangkat beban yang terlalu lama kamu pikul. Dia akan mengembalikan damai yang pernah hilang. Dia akan menumbuhkan harapan baru di tempat yang dulu penuh dengan air mata. Jangan menilai seluruh hidupmu hanya dari musim yang sedang kamu lewati sekarang. Musim sedih bukan berarti hidupmu gagal. Musim menangis bukan berarti Tuhan jauh. Musim menunggu bukan berarti doamu ditolak. Seringkali, justru dalam musim yang paling berat, Tuhan sedang menyiapkan perubahan yang paling indah. Lihatlah bagaimana malam tidak pernah mampu menghentikan matahari terbit. Gelap boleh datang, tetapi terang tetap akan muncul pada waktunya. Begitu juga dengan hidupmu. Kesedihan boleh datang, air mata boleh jatuh, tetapi sukacita Tuhan tetap akan datang pada waktu yang tepat. Hari ini, mungkin kamu menangis, tetapi suatu hari nanti, kamu akan tersenyum lagi. Hari ini, mungkin hatimu terasa hancur, tetapi suatu hari nanti, kamu akan melihat bahwa Tuhan sedang menyusun kembali hidupmu dengan kasih-Nya. Hari ini, mungkin kamu bertanya, mengapa semua ini terjadi? Tetapi suatu hari nanti, kamu akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di masa yang paling sulit sekalipun. Jadi bertahanlah sedikit lagi, tetaplah percaya sedikit lagi, teruslah berdoa sedikit lagi. Tuhan sedang membawamu keluar dari musim tangisan, menuju musim sukacita. Dia sedang mempersiapkan hari di mana kamu akan berkata, Tuhan, terima kasih, karena Engkau tidak membiarkan aku hancur. Terima kasih, karena Engkau mengganti air mataku dengan sukacita. Musim ini tidak akan selamanya. Kesedihan ini tidak akan selamanya. Air mata ini tidak akan selamanya. Karena Tuhan yang memegang hidupmu adalah Tuhan yang sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita, kegelapan menjadi terang, dan hati yang terluka menjadi hati yang dipulihkan. Tuhan akan mengganti air matamu dengan sukacita. Mungkin hari ini kalimat itu terasa sulit untuk kamu percaya. Mungkin kesedihanmu masih terlalu nyata. Mungkin hatimu masih terlalu sakit. Mungkin kamu belum bisa membayangkan bagaimana hidupmu bisa kembali dipenuhi damai, tawa, dan harapan setelah semua yang kamu alami. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak hanya melihat air matamu. Tuhan juga sanggup mengubah air mata itu menjadi sukacita yang baru. Dia tidak hanya tahu luka yang kamu rasakan, Dia juga sanggup menyembuhkan luka itu. Dia tidak hanya mendengar doamu di tengah malam, Dia juga sanggup menjawabnya pada waktu yang tepat. Dia tidak hanya berjalan bersamamu di musim tangisan, Dia juga sedang menuntunmu menuju musim sukacita. Apa yang hari ini membuatmu menangis, suatu hari nanti bisa menjadi alasan kamu bersyukur kepada Tuhan. Mungkin hari ini kamu menangis karena kehilangan, tetapi suatu hari nanti, Tuhan bisa menunjukkan bahwa Dia sedang menggantikan apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin hari ini kamu menangis karena kecewa, tetapi suatu hari nanti, Tuhan bisa memakai kekecewaan itu untuk membawamu kepada rencana yang lebih indah. Mungkin hari ini kamu menangis karena merasa ditinggalkan, tetapi suatu hari nanti, kamu akan menyadari
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di saat kamu merasa paling sendirian. Sukacita dari Tuhan bukan sukacita yang bergantung pada keadaan luar. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan yang lahir dari keyakinan bahwa hidupmu ada dalam tangannya. Sukacita itu tidak selalu datang ketika semua masalah langsung selesai. Kadang sukacita itu datang ketika hatimu mulai percaya bahwa Tuhan tetap baik. Meskipun keadaan belum berubah, Tuhan sanggup memberi damai di tengah badai. Tuhan sanggup memberi harapan di tengah kegelapan. Tuhan sanggup memberi kekuatan di tengah kelemahan. Dan Tuhan sanggup memberi sukacita di tengah hati yang pernah hancur. Jangan berpikir bahwa air matamu adalah akhir dari ceritamu. Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Dia masih menulis bab yang baru. Dia masih mempersiapkan hari-hari yang lebih baik. Dia masih membuka jalan menuju pemulihan yang belum kamu lihat hari ini. Ada sukacita yang sedang Tuhan siapkan untukmu. Sukacita itu mungkin datang perlahan. Mungkin dimulai dari hati yang lebih tenang. Mungkin dimulai dari satu malam di mana kamu bisa tidur dengan lebih damai. Mungkin dimulai dari satu pagi ketika kamu bangun dan merasa sedikit lebih kuat. Mungkin dimulai dari keberanian kecil untuk tersenyum lagi, berdoa lagi, berharap lagi, dan percaya lagi. Jangan meremehkan awal yang kecil. Setiap kali hatimu mulai merasa lebih ringan, itu adalah tanda Tuhan sedang memulihkanmu. Setiap kali kamu bisa bernapas lebih lega, itu adalah tanda kasih Tuhan sedang bekerja. Setiap kali kamu masih memilih untuk percaya, meskipun air mata belum sepenuhnya berhenti, itu adalah tanda bahwa imanmu sedang dikuatkan. Tuhan tidak akan membiarkan kesedihanmu menjadi tempat tinggalmu selamanya. Dia akan mengangkatmu. Dia akan memulihkanmu. Dia akan menenangkan hatimu. Dia akan mengganti duka citamu dengan pengharapan yang baru. Dia akan mengubah tangisanmu menjadi kesaksian tentang kesetiaannya. Suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali masa ini dan berkata, "Aku pernah menangis, tetapi Tuhan menguatkanku. Aku pernah hancur, tetapi Tuhan memulihkanku. Aku pernah merasa tidak sanggup, tetapi Tuhan menopangku. Aku pernah kehilangan sukacita, tetapi Tuhan memberikannya kembali kepadaku." Percayalah, air mata yang kamu tabur dalam doa tidak akan sia-sia. Tuhan tahu kapan waktunya menghapus air matamu. Tuhan tahu kapan waktunya membuka pintu yang baru. Tuhan tahu kapan waktunya mengembalikan sukacita ke dalam hatimu. Dan ketika waktu Tuhan tiba, tidak ada luka yang terlalu dalam untuk Dia sembuhkan. Tidak ada masa lalu yang terlalu berat untuk Dia pulihkan. Dan tidak ada kesedihan yang terlalu besar untuk Dia ubah menjadi sukacita. Hari ini, mungkin kamu masih menangis, tetapi jangan kehilangan harapan, karena Tuhan sedang bekerja di balik air matamu. Dia sedang menyiapkan pemulihan yang indah. Dia sedang membawa terang ke dalam gelapmu. Dia sedang mengganti kesedihanmu dengan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Air matamu tidak akan selamanya jatuh. Hatimu tidak akan selamanya hancur. Musim sedihmu tidak akan selamanya bertahan. Karena Tuhan yang penuh kasih sedang memegang hidupmu. Dan pada waktu yang tepat, Dia akan mengganti air matamu dengan sukacita. Tetaplah percaya. Meskipun hatimu masih sakit, aku tahu itu tidak mudah. Sangat tidak mudah untuk tetap percaya ketika air mata masih jatuh. Tidak mudah untuk tetap berharap ketika luka belum sembuh. Tidak mudah untuk tetap berdoa ketika jawaban belum datang. Tidak mudah untuk tetap berkata, "Tuhan, aku percaya." Sementara di dalam hatimu masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tetapi hari ini, melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan ingin menguatkanmu iman. Bukan berarti kamu tidak pernah menangis. Iman bukan berarti kamu selalu kuat. Iman bukan berarti kamu selalu mengerti semua yang terjadi. Iman bukan berarti hatimu tidak pernah terluka. Iman adalah ketika kamu tetap datang kepada Tuhan, bahkan dengan hati yang hancur. Iman adalah ketika kamu masih berdoa, meskipun suaramu bergetar. Iman adalah ketika kamu masih memilih percaya, meskipun keadaan di sekitarmu
belum berubah. Iman adalah ketika kamu berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku tetap mau berjalan bersamamu." Kamu tidak perlu berpura-pura baik-baik saja di hadapan Tuhan. Tuhan tidak meminta kamu menyembunyikan air matamu. Tuhan tidak meminta kamu menutupi lukamu. Tuhan tidak meminta kamu datang kepadanya dengan hati yang sempurna. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Datanglah dengan rasa sakitmu. Datanglah dengan kekecewaanmu. Datanglah dengan ketakutanmu. Datanglah dengan pertanyaan yang masih memenuhi hatimu. Karena Tuhan tidak menolak hati yang jujur. Mungkin kamu masih sakit hari ini. Mungkin ada bagian dari dirimu yang masih sulit untuk percaya lagi. Mungkin kamu pernah dikecewakan begitu dalam sampai kamu takut untuk berharap. Mungkin kamu merasa lelah karena sudah terlalu lama bertahan. Tetapi jangan biarkan rasa sakit itu membuatmu menjauh dari Tuhan. Justru di saat hatimu paling terluka, kamu paling membutuhkan hadirat Tuhan. Di saat kamu merasa paling lemah, kamu paling membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Di saat kamu merasa tidak sanggup lagi, kamu paling membutuhkan tangan Tuhan yang menopangmu. Jangan menunggu sampai semuanya terasa baik baru kamu datang kepada Tuhan. Jangan menunggu sampai hatimu sembuh sepenuhnya baru kamu berdoa. Jangan menunggu sampai kamu mengerti semua alasan baru kamu percaya. Datanglah sekarang dalam keadaanmu yang sebenarnya, karena Tuhan sanggup memelukmu di tengah proses yang belum selesai. Teruslah percaya, meskipun langkahmu kecil. Teruslah berdoa, meskipun hanya dengan air mata. Teruslah berharap, meskipun hatimu masih belajar untuk kuat lagi. Teruslah berjalan bersama Tuhan. Meskipun kamu belum melihat jalan yang jelas di depanmu. Kadang, kemenangan terbesar bukanlah ketika kamu langsung bisa tersenyum lagi. Kadang, kemenangan terbesar adalah ketika kamu memilih untuk tidak menyerah hari ini. Kadang, iman terbesar bukanlah doa yang panjang dan indah, tetapi bisikan kecil dari hati yang terluka. Tuhan, aku masih percaya kepadamu. Dan Tuhan mendengar bisikan itu. Tuhan melihat bahwa kamu masih bertahan. Tuhan melihat bahwa kamu masih mencoba. Tuhan melihat bahwa kamu masih mengangkat hatimu kepadanya. Meskipun hatimu sedang penuh luka, tidak ada usaha kecil yang luput dari pandangan Tuhan. Tidak ada langkah iman yang Dia abaikan. Mungkin hari ini kamu belum kuat seperti yang kamu harapkan. Tetapi kamu masih di sini. Kamu masih bernapas. Kamu masih mendengarkan pesan ini. Kamu masih memiliki sedikit harapan di dalam hatimu. Dan selama masih ada harapan, Tuhan masih bisa menumbuhkan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Jangan menghukum dirimu karena kamu masih merasa sedih. Jangan menyalahkan dirimu karena kamu belum pulih sepenuhnya. Jangan membandingkan proses pemulihanmu dengan orang lain. Setiap hati memiliki waktunya sendiri untuk sembuh. Setiap luka memiliki prosesnya sendiri untuk dipulihkan. Dan Tuhan tahu bagaimana menuntunmu dengan lembut, sesuai dengan kekuatan yang kamu miliki hari ini. Yang Tuhan minta bukan agar kamu langsung kuat dalam satu hari. Yang Tuhan minta adalah agar kamu tetap memegang tangannya. Satu hari lagi, satu langkah lagi. Satu doa lagi, satu kali lagi percaya. Hari ini, mungkin kamu masih menangis. Tetapi percayalah, tangisanmu tidak membuat Tuhan menjauh. Justru kasih-Nya semakin dekat kepadamu. Dia sedang berjalan bersamamu, melewati musim ini. Dia sedang mengajarimu bahwa sukacita sejati tidak selalu datang setelah semua masalah selesai. Tetapi bisa mulai tumbuh ketika hatimu belajar percaya bahwa Tuhan tetap baik di tengah keadaan yang sulit. Jadi tetaplah percaya. Meskipun masih sakit, tetaplah berharap. Meskipun belum melihat jawaban, tetaplah berdoa. Meskipun air mata masih jatuh, karena Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Dia sedang memulihkan hatimu perlahan. Dia sedang mengganti duka citamu dengan damai. Dia sedang menyiapkan sukacita yang baru. Dan pada waktu yang tepat, kamu akan melihat bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil dalam iman tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan.
Anakku, dengarkan suaraku hari ini. Aku melihat air matamu. Aku melihat ketika kamu menangis dalam diam. Aku melihat ketika kamu mencoba tersenyum di depan orang lain, padahal hatimu sedang hancur. Aku melihat ketika kamu menahan rasa sakit sendirian. Ketika kamu tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Ketika kamu merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang sedang kamu rasakan. Tetapi aku memahami hatimu. Aku tahu luka yang kamu sembunyikan. Aku tahu kekecewaan yang masih terasa di dalam dadamu. Aku tahu ketakutan yang membuatmu sulit tidur. Aku tahu pertanyaan yang sering muncul dalam hatimu. Tuhan, sampai kapan aku harus merasakan semua ini, anakku? Aku tidak pernah meninggalkanmu. Di malam-malam, ketika kamu merasa sendirian, aku ada di dekatmu. Di saat kamu tidak mampu berdoa dengan kata-kata, aku mendengar bahasa air matamu. Di saat kamu merasa tidak kuat lagi, tanganku tetap menopangmu. Jangan berpikir bahwa air matamu sia-sia. Jangan berpikir bahwa luka ini tidak aku lihat. Jangan berpikir bahwa kesedihanmu tidak berarti bagiku. Setiap air mata yang jatuh, aku melihatnya. Setiap doa yang kamu ucapkan dalam diam, aku mendengarnya. Setiap rasa sakit yang kamu tahan, aku mengetahuinya. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap bertahan, meskipun hatimu terluka, aku ada di sana, memegangmu dengan kasihku. Anakku, aku sedang memulihkan hatimu. Mungkin kamu belum melihat semuanya berubah hari ini. Mungkin kamu masih merasa sakit. Mungkin masih ada bagian dari hatimu yang terasa berat. Tetapi percayalah, aku sedang bekerja di dalam dirimu. Aku sedang menyentuh luka yang paling dalam. Aku sedang menenangkan pikiranmu. Aku sedang mengangkat beban yang terlalu lama kamu pikul sendiri. Aku tidak memintamu untuk langsung kuat. Aku tidak memintamu untuk berpura-pura baik-baik saja. Aku tidak memintamu untuk menyembunyikan air matamu dariku. Datanglah kepadaku apa adanya. Datanglah dengan hatimu yang lelah. Datanglah dengan lukamu. Datanglah dengan semua pertanyaanmu. Datanglah dengan air matamu. Aku tidak akan menolakmu. Aku tidak akan menjauh darimu. Aku akan memelukmu dengan kasih yang tidak pernah berubah. Anakku, musim tangisanmu tidak akan berlangsung selamanya. Kesedihan ini bukan akhir dari ceritamu. Luka ini bukan akhir dari hidupmu. Malam yang gelap ini tidak akan menghapus rencana indah yang sudah aku siapkan bagimu. Aku sedang menuntunmu melewati musim ini. Bukan untuk membiarkanmu hancur di dalamnya, tetapi untuk membawa kamu kepada pemulihan yang baru. Percayalah kepadaku, aku tahu kapan waktunya menghapus air matamu. Aku tahu kapan waktunya membuka pintu yang baru. Aku tahu kapan waktunya mengembalikan sukacita ke dalam hatimu. Apa yang hari ini membuatmu menangis, suatu hari nanti akan menjadi tempat di mana kamu melihat kesetiaanku. Apa yang hari ini terasa seperti kehancuran, akan aku ubah menjadi awal pemulihan. Apa yang hari ini terasa seperti akhir, akan aku jadikan bab baru dalam hidupmu. Tankus, aku akan mengganti air matamu dengan sukacita. Aku akan mengganti duka citamu dengan damai. Aku akan mengganti ketakutanmu dengan iman. Aku akan mengganti kelemahanmu dengan kekuatan. Aku akan memulihkan bagian hidupmu yang hancur. Dan aku akan menumbuhkan kembali harapan yang hampir padam di dalam hatimu. Anakku, jangan menyerah. Tetaplah berjalan bersamaku. Meskipun langkahmu kecil, tetaplah percaya kepadaku. Meskipun hatimu masih belajar untuk sembuh, tetaplah berdoa. Meskipun air mata masih jatuh, aku mendengar semuanya. Aku melihat semuanya. Aku menyertaimu dalam setiap proses yang sedang kamu jalani. Kamu berharga bagiku. Hidupmu berarti bagiku. Air matamu tidak luput dari pandanganku. Dan masa depanmu tetap aman di dalam tanganku. Tenangkan hatimu hari ini. Tarik napas perlahan. Lepaskan beban yang terlalu lama kamu genggam. Serahkan luka itu kepadaku. Serahkan kekecewaan itu kepadaku. Serahkan rasa takut itu kepadaku. Aku bersamamu. Aku mengasihimu. Aku sedang menyembuhkanmu. Dan pada waktu yang tepat, aku akan mengganti air matamu dengan sukacita yang baru. Mari kita berdoa bersama.
Tuhan yang penuh kasih, hari ini aku datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Aku membawa semua air mata, semua luka, semua kekecewaan, dan semua kesedihan yang selama ini aku simpan sendiri. Aku tahu, Engkau melihat isi hatiku lebih dalam daripada siapapun. Engkau tahu bagian mana dalam hidupku yang sedang terluka. Engkau tahu rasa sakit yang tidak mampu aku jelaskan dengan kata-kata. Tuhan, aku tidak ingin lagi memikul semua beban ini sendirian. Aku menyerahkan hatiku ke dalam tangan-Mu. Aku menyerahkan rasa kecewaku. Aku menyerahkan ketakutanku. Aku menyerahkan masa laluku. Aku menyerahkan semua hal yang membuatku menangis dalam diam. Pulihkanlah hatiku. Tuhan, sentuhlah bagian terdalam dari diriku yang masih sakit. Sembuhkanlah luka yang selama ini membuatku sulit untuk tersenyum. Tenangkanlah pikiranku yang sering dipenuhi kekhawatiran. Gantilah rasa lelahku dengan kekuatan yang baru. Gantilah ketakutanku dengan iman. Gantilah duka citaku dengan damai sejahtera dari-Mu. Tuhan, aku percaya bahwa air mataku tidak sia-sia di hadapan-Mu. Aku percaya Engkau melihat setiap tangisan yang jatuh. Aku percaya Engkau mendengar setiap doa yang keluar dari hatiku. Bahkan ketika aku tidak mampu berkata apa-apa, aku percaya Engkau tetap mengerti bahasa air mataku. Ajari aku untuk tetap percaya. Meskipun hatiku masih sakit, ajari aku untuk tetap berharap. Meskipun jawaban belum terlihat, ajari aku untuk tetap berjalan bersama-Mu. Meskipun langkahku kecil dan lemah, jangan biarkan kesedihan ini menjauhkan aku dari-Mu. Sebaliknya, bawalah aku semakin dekat kepada kasih-Mu. Tuhan, hapuslah air mataku dengan kelembutan tangan-Mu. Peluklah hatiku yang lelah. Kuatkanlah jiwaku yang hampir menyerah. Bangkitkan kembali harapan yang hampir padam di dalam diriku. Tolong aku untuk percaya bahwa musim tangisan ini tidak akan berlangsung selamanya. Aku percaya Engkau sedang bekerja dalam hidupku. Aku percaya Engkau sedang memulihkan hatiku. Aku percaya Engkau sedang menyiapkan sukacita yang baru untukku. Tuhan, gantilah air mataku dengan sukacita. Gantilah luka hatiku dengan pemulihan. Gantilah kegelisahanku dengan damai. Gantilah rasa takutku dengan keberanian. Gantilah hari-hari yang berat ini dengan kekuatan baru untuk terus melangkah bersama-Mu. Berkatilah hidupku, keluargaku, pikiranku, hatiku, dan masa depanku. Jagalah aku dari keputusasaan. Lindungilah aku dari pikiran yang membuatku merasa tidak berharga. Ingatkan aku setiap hari bahwa aku dikasihi oleh-Mu, dilihat oleh-Mu, dan tidak pernah ditinggalkan oleh-Mu. Mulai hari ini, aku mau melepaskan apa yang tidak bisa aku ubah. Aku mau menyerahkan luka yang terlalu berat untuk aku bawa sendiri. Aku mau percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan apa yang hancur dan menghidupkan kembali sukacita di dalam hatiku. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkanku dalam kesedihanku. Terima kasih, karena Engkau selalu dekat dengan hati yang remuk. Terima kasih, karena Engkau sedang mengubah air mataku menjadi kesaksian tentang kasih dan kesetiaan-Mu. Aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sekarang, ucapkan dalam hatimu dengan iman, Tuhan melihat air mataku. Air mataku tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar doaku. Bahkan ketika aku hanya bisa menangis dalam diam, aku tidak sendirian dalam musim ini. Karena Tuhan selalu menyertaiku. Hatiku mungkin masih sakit, tetapi Tuhan sedang memulihkanku. Aku percaya musim tangisan ini tidak akan berlangsung selamanya. Aku percaya Tuhan sedang mengganti duka citaku dengan damai. Aku percaya Tuhan sedang mengganti ketakutanku dengan iman. Aku percaya Tuhan sedang mengganti kelemahanku dengan kekuatan. Aku percaya pada waktu yang tepat Tuhan akan mengganti air mataku dengan sukacita. Hari ini aku memilih untuk tetap percaya. Aku memilih untuk tetap berharap. Aku memilih untuk tetap berdoa. Aku memilih untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Meskipun langkahku kecil,
dan hatiku masih belajar untuk sembuh. Kesedihanku bukan akhir dari ceritaku. Lukaku bukan akhir dari hidupku. Air mataku bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkanku. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menyembuhkan. Dan Tuhan sedang menyiapkan sukacita yang baru untukku. Jika kamu percaya bahwa Tuhan melihat air matamu dan akan menggantinya dengan sukacita, tuliskan amin di kolom komentar. Jika hatimu sedang terluka dan kamu membutuhkan doa, tuliskan juga pergumulanmu. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa yang dinaikkan dengan iman. Jangan lupa untuk berlangganan channel Suara Tuhan hari ini, agar kamu bisa menerima pesan Tuhan hari ini yang membawa harapan, kekuatan, damai, pemulihan, dan berkat bagi hidupmu setiap hari. Ingatlah selalu air matamu tidak sia-sia. Tuhan melihatmu, Tuhan mengasihimu, dan Tuhan sedang memulihkan hatimu. Tuhan memberkatimu. Amin.